Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 98. Shi telah muncul, dan rumor itu benar. Untuk kekuatan yang begitu mulia untuk masuk melalui gerbang gunung itu terlalu mengejutkan. Bahkan beberapa tetua klan dari suku yang lebih besar menyipitkan mata mereka saat cahaya meledak. Sayap Archaik Descendant yang sangat besar menghantam langit dan membangkitkan gelombang demi gelombang angin kencang yang menakutkan. Saat mereka melewatinya, orang-orang di bawah mulai merasakan sakit yang menusuk di wajah mereka. Saat dengan cepat masuk ke kedalaman gerbang paviliun surga mending, banyak anak muda tercengang. Shi terkenal sebagai pemuda seperti Tuhan yang diberkati dengan karunia luar biasa. Dia diselimuti lingkaran ketuhanan dan dilahirkan ke dunia seperti matahari yang terik yang menyinari pegunungan dan sungai yang tak berujung serta meninggalkan banyak legenda. Hanya institusi suci paviliun surga mending kuno yang bisa menariknya ke sini. Ditakdirkan akan ada gelombang raksasa yang akan menelan tempat ini. Semua orang tahu bahwa berita ini menyebar ke seluruh negeri dan mengguncang negara-negara kuno. Banyak anak muda mengepalkan tinjunya sambil terbakar semangat. Ketika mereka memikirkan tentang kesempatan untuk menantang pemuda yang tampak seperti dewa saat berkultivasi di dalam tanah murni, mereka semua menjadi sangat bersemangat. 10 tahun dari sekarang, ketika mereka mengingat kembali hari ini, mereka mungkin merasakan kemuliaan. Untuk dapat menantang makhluk muda tertinggi serta bersekolah di sekolah yang sama dengannya, ini tentu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Selama kamu cukup kuat dan memenuhi kualifikasi, maka kamu semua akan memiliki kesempatan untuk memasuki institusi suci juga. Penatua yang duduk di depan gerbang berbicara, dan seluruh tubuhnya bersinar saat dia berbicara dengan suara seperti guntur. Banyak pemuda bersemangat saat darah mereka mendidih. Semua semangat juang mereka tinggi, dan mata mereka bersinar dengan cahaya yang menakjubkan. Sekelompok tetua klan diam-diam menghela nafas. Mereka menggelengkan kepala sambil melihat anak-anak klan mereka sendiri. Tempat seperti apa lembaga suci ini? Memiliki 1 dari 10 yang masuk setiap 100 tahun sudah sangat bagus. Sesama pembudidaya, apa yang terjadi? Tiba di depan paviliun mending surga saya, apakah Anda membutuhkan sesuatu? Di depan gerbang gunung itu, lelaki tua itu berbicara sekali lagi. Setiap kali dia mengedipkan matanya, simbol akan bergemuruh seperti lautan, memekakkan telinga dan mengguncang orang sampai penglihatan mereka bahkan menjadi kabur. Terlalu banyak orang yang datang hari ini. Selain sekelompok anak muda yang ingin masuk melalui gerbang gunung, ada banyak pejabat bangsawan dan kekuatan besar yang telah mengirim mata-mata mereka ke sini. Mereka semua mencari anak tertentu. Rekan pembudidaya, maafkan saya. Kami di sini hanya untuk menghadiri ritual, kata seseorang. Ini adalah bagaimana hal itu dalam kenyataan. Meskipun semua orang tahu yang sebenarnya, tidak ada yang berani meneriakannya secara blak-blakan. Orang tua itu terus duduk di atas batu besar itu dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, jelas bahwa begitu sesuatu terjadi, dia tidak akan terus menonton dengan tangan terlipat. Semua klan besar tahu tentang hal-hal di dalam Void God Realm, dan Heaven Mending Pavilion secara alami juga tahu. Mereka sangat mengerti apa yang sedang terjadi. Shua! Sebuah cahaya warna-warni melintas, dan luan 5 warna muncul. Seorang wanita mengenakan 1 set pakaian pertempuran emas saat ini duduk tegak di atasnya, dan pemusnahan kabut dan cahaya ilahi menyelubungi tubuhnya. Penampilan wajahnya indah, dan wajahnya yang menawan berkilauan. Armor emas tidak bisa menyembunyikan sosok femininnya yang mengesankan, dengan lekuk tubuh yang anggun dan cantik. Dia seperti dewa perang yang cantik. Dewa perang wanita akademis hulu? Semua orang tersentak kaget. Tatapannya seperti kilat.
itu sangat ketat dan menyapu banyak orang, memeriksa mereka satu persatu. Tujuannya cukup jelas. Akademi Zhulu benar-benar mudah. Mereka datang ke Heaven Mending Academy untuk mencuri orang. Banyak orang tercengang. Mereka bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Anak kecil, kamu melangkahi batasmu. Penatua di depan gerbang gunung berbicara. Senior terlalu banyak berpikir, kata Dewa Perang Wanita. Tubuhnya ditutupi baju besi emas dan payudaranya montok. Pinggangnya selembut pohon willow, dan kakinya lurus seperti pensil. Wajahnya yang berkilau sangat tenang, dan ada kecantikan yang unik dalam dirinya. Pada saat yang tepat ini, kelompok pasukan mulai mengambil tindakan juga. Dengan Dewa Perang Wanita ini yang memimpin, kekuatan besar lainnya tidak lagi ragu-ragu. Mereka dengan cepat memeriksa massa untuk menemukan target mereka. Karena ini berada di luar gunung, mereka belum benar-benar masuk ke dalam. Setelah pemilihan selesai dan anak aneh itu masuk ke dalam, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Percobaan dimulai. Penatua di depan gerbang gunung tidak mengatakannya lagi. Metode terbaiknya adalah dengan segera membiarkan orang-orang muda masuk ke dalam persidangan, karena orang luar tidak memiliki cara untuk menjejakkan kaki mereka di dalam. Sekelompok orang muncul, dan justru kelompok ahli inilah yang akan memimpin semua orang. Mereka berdiri di udara di atas tulang simbol atau duduk di atas batu terbang saat mereka membagi 80 hingga 90 ribu orang menjadi 8 kelompok. Ayo pergi dan menuju medan perang kuno. Mereka tidak masuk melalui gerbang gunung melainkan memimpin semua orang ke arah barat. Seluruh jalan ini dipenuhi dengan hutan lebat di kedua sisi, dan pemandangan di sekitarnya menjadi semakin sunyi. Udara yang menguntungkan dan kabut berwarna menghilang saat racun muncul di dalam hutan kuno dan menyedihkan ini. West of the Heaven Mending Pavilion dulunya merupakan medan perang kuno dan tak terbatas yang memakan banyak lahan. Sekarang, bagaimanapun, itu hanyalah gurun besar. Wilayah pegunungan yang tak berujung ini telah dikuasai oleh Heaven Mending Pavilion sejak lama. Mereka cukup jelas jenis binatang jahat apa yang tinggal di sini, dan itu menjadi jenis tempat percobaan. Medan perang ini seluruhnya dibagi menjadi 8 wilayah. Kami sudah meletakkan formasi simbol untuk memastikan tidak ada binatang buas yang bisa masuk ke dalamnya. Orang-orang dari Heaven Mending Pavilion menjelaskan aturannya. Mereka tidak membutuhkan siapapun untuk melawan binatang buas apapun, karena itu pasti akan berakhir dengan kematian mereka, dan metode pemilihan jenis itu akan terlalu berdarah. Selama anak-anak ini berhasil masuk ke wilayah simbol, itu sudah cukup. Menolak formasi simbol kuno sangat menantang. Aku sudah gagal 3 kali. Seorang pemuda berusia 18 hingga 19 tahun berkata dengan sedih. Dia dianggap luar biasa dalam klannya dan dikirim ke sini setiap saat. Namun, begitu dia sampai di sini, dia tidak bisa melewatinya dan gagal. Jika ada yang cukup kuat untuk menembus wilayah simbol, dia bisa memasuki babak kedua. Ada kejutan yang menyenangkan di sana, tetapi ada beberapa binatang buas juga. Akibatnya, ini sangat berbahaya, jadi buatlah keputusan dengan hati-hati. Orang-orang dari Heaven Mending Pavilion berbicara, tetapi mereka tidak menjelaskan lebih jauh. Namun, ini cukup untuk membuat semua orang mengerti bahwa wilayah simbol adalah untuk pemilihan murid biasa, dan tahap kedua dari medan perang adalah uji coba api untuk para jinius. Cukup. Masuki medan perang. Perintah turun, dan 8 kelompok orang tanpa henti berkerumun ke daerah masing-masing. Sama sekali tidak ada alasan untuk takut apakah ruangannya cukup besar atau tidak, karena tempat ini benar-benar besar. Para jenderal perang dari banyak kekuatan besar menjadi cemas. Bagaimana mereka bisa menemukan seorang anak dalam kelompok yang terdiri dari banyak orang ini? Sudah sangat terlambat untuk mulai mencari sekarang. Akhirnya,
Mereka menyerbu ke semua pintu masuk dan dengan enggan melakukan pencarian terakhir mereka. Sayangnya, tindakan mereka ditakdirkan untuk sia-sia. Wajah si kecil mirip apel besar sekarang. Wajahnya tembem, dan membuatnya tak tertahankan bagi orang-orang untuk ingin mencubit pipinya. Penampilan ini benar-benar berbeda dari ketika dia berada di alam dewa kekosongan. Sedikit gemuk, apa yang kamu lihat? Jangan berlama-lama dan berhenti berjalan tanpa alasan. Seorang gadis kecil tersenyum dan datang untuk mencubitnya. Si kecil mengalami depresi. Bukankah dia hanya melihat murid perempuan cantik dari Heaven Mending Pavilion sebentar? Dia bahkan tidak mencari untuk waktu yang lama. Bagaimana itu cukup untuk menjamin sejumput? Sedikit berlemak, bukankah kamu harus mencoba dan menurunkan berat badan? Menjadi sangat gemuk tidak baik untuk kultivasi. Begitu dia akan memasuki medan perang kuno di dekatnya, murid perempuan lain mencubit wajahnya yang seperti apel sambil tersenyum. Aku tidak gemuk. Dia dengan ringan bergumam dan langsung menghilang setelah dia melangkah ke gerbang simbol yang berkedip. Semuanya bergerak di dalam Void God Realm. Berita tentang apa yang terjadi di Heaven Mending Pavilion dengan cepat menyebar, dan banyak orang di surga Pacific Paradise sudah tahu apa yang terjadi. Shi berjalan seperti yang diharapkan, jadi prestise Heaven Mending Pavilion akan sangat meningkat. Bisakah orang suci lain keluar dari sana di masa depan? Keluarga Marshall King benar-benar tahu bagaimana mengumpulkan kekuatan besar. Mereka menggunakan keturunan archaik untuk mengirimnya. Mereka merawatnya dengan sangat baik, dan menggunakan semua yang mereka bisa untuk membesarkannya. Tidak diketahui apakah tetua ke-13 keluarga Raja bela diri masih hidup atau tidak. Si jenius, Shi Ziling, juga telah menghilang selama bertahun-tahun. Jelas, mereka akan menggunakan semua kekuatan mereka untuk membesarkan orang murid ganda itu. Begitu dia dewasa, dia pasti akan menjadi kekuatan besar. Void God Realm berteriak-teriak saat berita itu menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan. Semua negara kuno yang hebat gemetar ketika mereka dengan cepat memperoleh berita tentang apa yang terjadi di Pavilion Mending Surga. Nama Shi menciptakan gangguan besar. Sepertinya semua orang sedang mendiskusikannya. Segera setelah itu, orang-orang mulai mengungkit si kecil juga, karena bahkan sekarang, tidak ada yang menemukan jejaknya. Belum ada yang melihatnya. Apakah anak nakal itu benar-benar pergi ke Heaven Mending Pavilion? Mengapa mereka belum menemukannya? Ada yang tidak beres di sini. Dengan sifat aneh anak itu, aku merasa dia kemungkinan besar mengguncang kita semua dan dengan sengaja menyiksa keluarga besar. Itu sebenarnya sangat mungkin. Mereka sudah menunggu begitu lama, namun masih belum ada berita tentang anak nakal itu, membuat wajah semua orang menjadi gelap. Mereka mulai merasa bahwa semakin besar kemungkinan mereka telah ditipu oleh bocah jahat itu. Masih ada yang tidak beres. Bukankah penatua koin itu membuat sumpah beracun? Apakah dia berani menipu seorang putri bangsawan? Itu juga masuk akal. Lalu kenapa dia tidak muncul? Apakah itu Pavilion Mending Surga atau Akademi Zulu? Belum ada satu pun jejaknya di kedua lokasi tersebut. Semua orang berharap si kecil akan muncul di Heaven Mending Pavilion. Bagaimanapun, dia memecahkan salah satu rekor Shi. Pertemuan mereka berdua di dunia nyata adalah sesuatu yang lebih dirindukan orang. Heaven Mending Pavilion, di wilayah ke-8 dari medan perang kuno, si kecil melangkah ke hutan dan menatap ke depan. Simbol mengambang mulai bersinar sebelum menargetkannya. Tidak ada binatang buas atau burung ganas di sini, dan hanya ada simbol yang tak ada habisnya. Bagi banyak orang, ini seperti menembus surga, dan itu sangat sulit. Jelas, si kecil tidak seperti orang-orang ini. Dia menginjak tanah, memecahkan tanah di bawahnya. Akibatnya, batu-batu besar melayang di udara, dan segera menabrak simbol-simbol itu, memadamkannya.
Dia tidak terlalu memikirkannya, dia juga tidak membuang banyak waktu atau usaha. Dia dengan mudah dan langsung menerobos simbol sambil menyerang ke depan, segala sesuatu di depannya dihancurkan dengan kejam. Ini karena fakta bahwa meskipun simbol-simbol ini rumit, mereka tidak memiliki arti penting di hadapannya. Dia sudah meneliti mereka sejak lama, dan telah lama melampaui ranah ini. Dia tidak ingin menghancurkannya satu persatu dan membuat penundaan yang tidak perlu, dan itulah mengapa dia saat ini menyerang seperti orang gila. Tempat ini cukup besar, tidak heran mereka memberi kita 3 hari, gumamnya pada dirinya sendiri sambil menembus segalanya seperti pisau panas menembus mentega. Segera setelah itu, dia masuk ke kedalaman wilayah ke-8. Setelah dia tiba di sana, dia menemukan kesulitan simbol mulai tumbuh lebih kuat. Beberapa formasi menjadi sedikit lebih menarik, jadi dia mulai berhenti dari waktu ke waktu, dan menambah waktu dia mulai berhenti. Menembus formasi terlalu membosankan. Benar-benar membosankan, gumam si kecil. Orang yang terampil benar-benar tidak tahu penderitaan orang lain. Seberapa lelahkah orang-orang di belakangnya? Dari 7 hingga 8 tahun hingga mereka yang berusia 20-an, mereka semua benar-benar lelah. Keringat mereka menghujani seperti hujan, dan mereka semua akan pingsan. Apakah ada kesalahan? Apakah Heaven Mending Pavilion tidak ingin merekrut siapapun hari ini? Kenapa pengaturan simbolnya begitu rumit? Berapa orang yang akan lulus? Itu semua masalah yang disebabkan oleh para genius. Pertama Shi, lalu Putri Kaisar, dan bahkan seorang anak aneh akan datang. Dengan kedatangan para genius ini, mereka bertindak sesuai. Oleh karena itu, Pavilion Mending Surga secara alami mengatur gerbang mereka sedikit lebih keras. Kelompok orang ini mengeluh. Mereka semua sangat marah. Si kecil sedang berjalan melintasi kedalaman wilayah ke-8. Setelah merenung sebentar, matanya tiba-tiba bersinar saat dia dengan bersemangat mengepalkan tinjunya dan mulai tertawa. Karena ada simbol di sini, pasti ada tulang berharga di bawah tanah. Matanya memancarkan cahaya pencuri saat sosoknya berubah menjadi bayangan. Dia dengan cepat menggali tanah, dan mencari di mana-mana dengan harapan menemukan tulang berharga primitif. Aku menemukannya. Pasti harus ada satu di sini. Dia berhenti saat menghadap gunung pendek yang tingginya hanya 10 meter. Dia dengan hati-hati belajar sebentar, lalu dengan peluit, dia dengan cepat maju ke depan dengan semua kekuatan simbol di dalam tubuhnya untuk mengambil tindakan kekerasan dan tirani. Hong, hong. Akhirnya, asap dan debu naik ke udara saat gunung pendek ini dihancurkan oleh si kecil. Sebuah tulang berharga berkilau jatuh dari dalam. Dia dengan cepat berlari saat dia mengambilnya dengan senyum di wajahnya. Setelah itu seperti pencuri, dia menatap ke segala arah dan dengan cepat memasukkannya ke dadanya sebelum menghilang lagi seperti asap. Di medan perang kuno yang begitu besar, pasti ada lebih dari satu bagian, gumam si kecil. Dia benar-benar memperlakukan tempat ini seperti kebun sayurnya saat dia bersiap untuk mencabut semua lobak. Hong! Dia menemukan target kedua dan dia bahkan lebih langsung kali ini. Dia menghancurkan bendungan berbatu ini dengan tendangan, dan pancaran simbol berkembang pesat saat tulang berharga muncul. Meskipun itu bukan tulang yang paling langka, itu masih tidak buruk. Si kecil tersenyum semua. Wajahnya yang seperti apel dipenuhi dengan senyuman dan memperlihatkan gigi taring kecilnya yang cantik. Dia maju seperti ini, terus-menerus memecahkan formasi untuk menggali tulang berharga di dalamnya. Dia dengan cepat mendapatkan 10 dari mereka, dan membungkus semuanya dengan kulit binatang sebelum membawanya di punggungnya. Kenapa jadi lebih mudah? Mungkinkah kekuatan saya dipulihkan? Pada saat yang tepat ini, maka puluhan ribu anak muda di wilayah ke-8 semuanya kagum karena mereka merasakan kesulitannya berkurang.
Mereka semua sangat bersemangat saat mereka dengan berani maju ke depan dengan upaya besar. Kenapa aku merasa akan berhasil melewati waktu ini? Pada saat ini di wilayah ke-8, tidak hanya satu orang, tetapi semua orang mulai memiliki kepercayaan diri lagi. Mereka semua sangat bersemangat karena mereka semua mulai maju dengan seluruh kekuatan mereka. Waktu perlahan berlalu dan orang-orang di luar semua cemas saat mereka menunggu, terutama semua tetua klan dari klan besar. Mereka datang untuk melindungi murid klan mereka sendiri dan mereka tidak tahu berapa banyak orang yang tersisa pada akhirnya. Rintangannya terlalu sulit tahun ini. Saya rasa banyak klan akan putus asa dan kecewa karena tidak banyak anak yang bisa bertahan. Seorang tetua dari Heaven Mending Pavilion dengan ringan berbicara. Di sampingnya ada beberapa orang yang jelas-jelas memiliki status yang agak tinggi. Mereka semua mengangguk, dan satu orang berkata, lagi pula, banyak jenius ingin datang, dan mereka mengambil beberapa tempat. Kami hanya bisa melakukan ini. Saya tidak tahu wilayah mana yang terkuat, dan akan memiliki paling banyak orang yang keluar. Cukup sedikit waktu telah berlalu. Jika mereka cukup luar biasa, maka harus ada anak-anak yang sudah mengeluarkan biaya. Kita harus pergi ke pintu keluar dan menunggu di sana untuk memimpin siapapun yang keluar melalui gerbang Gunung Pavilion Surga Mending. Seorang tetua mengerutkan alisnya dengan khawatir dan berkata, saya benar-benar takut bahwa beberapa wilayah tidak akan ada yang keluar. Bagaimanapun, percobaan terakhir itu agak sulit, karena itu disiapkan untuk para jenius. Meski begitu, mereka pergi ke pintu keluar untuk menyambut anak-anak yang berhasil lulus uji coba. Ketika semua tetua klan dan suku besar melihat ini, mereka segera mengikuti dengan sedikit kegugupan di dalam hati mereka. Mereka semua berharap bahwa klan mereka akan memiliki lebih banyak anak yang bisa tetap tinggal. Pada saat yang sama, diskusi dan komentar ada di mana-mana di dalam alam dewa kekosongan. Semua orang menunggu kemunculan anak nakal itu. Pada akhirnya, mereka kecewa karena tidak ada keributan. Bayi itu seharusnya tidak menipu kita juga kan? Di tanah mulai, Paman Palu mengerutkan alisnya. Dia seharusnya tidak melakukannya. Kakek burung setenang biasanya. Penatua koin berkata, aku punya firasat bahwa bocah iblis ini kemungkinan besar akan membuat keributan yang lebih besar kali ini. Tunggu dan lihat saja. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.